Guys, menurut kalian nih ya, kalau kita ngomongin persaingan panjang antara Nike dan Adidas, khususnya dari strategi marketing dan impact atau keberhasilannya nih, kira-kira siapa sih yang sebetulnya lebih unggul? Langsung aja deh, let's go kita cari tahu. Kalau kita flashback dikit, persaingan dua giant brands ini tuh bisa dibilang mulai memanas sejak era 1970 sampai 1980-an gitu. Tepatnya ketika mereka berdua emang lagi gencar-gencarnya nih ngembangin lini produk mereka. Ditambah lagi, saat itu mereka berdua juga udah sama-sama mulai ngelirik strategi endorsement. Nah, makin-makin deh tuh panasnya. Tapi disinilah justru letak keseruannya. Tepatnya ketika kita mengikut sertakan nama seorang pebasket papan atas non-legendaris, Michael Jordan. Jadi gini, buat yang ngefans sama MJ, pasti udah tahu dong kalau pebasket legendaris ini tuh dulunya loyal dan cinta mati banget sama Adidas. Tapi faktanya di tahun 1984 silam, Michael Jordan yang masih rookie itu justru malah tanda tangan kontraknya sama Nike. Nah, cerita di baliknya pun udah kayak cinta segitiga gitu jadinya. Di satu sisi, Nike tuh emang udah ngeliat dan ngebidik opportunity besar dari sosok Michael Jordan itu. Tapi di sisi lain, Adidas pun punya ketertarikan tipis-tipis lah ke Jordan. Cuma ya, walaupun Jordan udah nge-state terang-terangan kalau dia ngefavoritin Adidas, brand asal Jerman ini tuh justru masih terlalu ragu aja gitu loh buat ngedeal sama si Michael Jordan. And the rest is history. Jordan akhirnya ke Nike dan perjanjian tersebut sampai sekarang masih dikonsider sebagai salah satu kontrak paling revolusioner di dunia sneakers dan sports marketing. Terus, rilisan signature shoes-nya MJ alias Air Jordan yang proses perencanaannya turut melibatkan si pebasket itu pun jadi salah satu rilisan Nike yang paling meledak. Terus gimana sama Adidas? Ya, walaupun mungkin pada saat itu mereka gigit jari karena ketinggalan jauh di pasar US, mereka tentunya nggak tinggal diem dong. Mereka mencoba peruntungan dengan berkolaborasi bareng sejumlah pebasket papan atas lain, yang gongnya tuh ada di partnership mereka sama Kobe Bryant tahun 1996. Tapi sayangnya, partnership ini juga nggak berlangsung lama ternyata. Soalnya si Kobe ini mutusin buat tanda tangan kontrak sama Nike di tahun 2003, yang mana perjanjian tersebut bertahan sampai akhir karirnya. Ceritanya, pada tahun 1988, Nike tuh masih lumayan struggling buat ngebedain dirinya sama kompetitor. Makanya dia lantas minta tolong sama sebuah advertising agency buat bikin campaign yang benar-benar sanggup nge-capture esensi dari semangat mereka. Nah, singkat cerita, co-founder dari agensi tersebut kemudian dapat inspirasi dari kata-kata terakhir seorang narapidana kasus pembunuhan, yakni Gary Gilmore. Si Gary Gilmore ini sempat berujar, "Let's do it," sebelum dia dieksekusi. Nah, si co-founder agency tadi kemudian mengubah sedikit frasa tersebut menjadi "Just do it", dan kata-kata inilah yang akhirnya jadi tagline Nike dan melekat sama brand tersebut sampai sekarang. Yang menarik, campaign peluncuran tagline Nike tuh bisa dibilang sebagai salah satu terobosan dalam dunia periklanan. Soalnya dalam TV ads-nya nih, mereka mulai nerapin strategi storytelling yang mana mereka ngelibatin sejumlah nama atlet dari berbagai usia dan tingkatan skill. Terus mereka juga nampilin cerita soal prestasi serta personal journey dari tokoh-tokoh tersebut. Alhasil, Nike nggak cuma sering disebut sebagai pioneer dalam urusan storytelling, tapi mereka juga berhasil ngedeliver tagline atau semangat mereka itu tadi dengan baik. Nah, markijut alias mari kita lanjut ya. Sekitar 16 tahun berselang dari kelahiran tagline Nike tadi, lahirlah tagline dari sang pesaing yang nggak kalah powerful juga. Yap, impossible is nothing. Tagline ini sendiri tuh terinspirasi dari kata-kata petinju Muhammad Ali. Menariknya, dalam campaign peluncurannya, Adidas tuh soalnya pengen banget nih head to head sama si Nike. Soalnya mereka juga turut menerapkan strategi storytelling tuh, yang kemudian berhasil menyentuh orang banyak. Soalnya ya ngebawa kisah para atlet ternama juga. Mulai dari sumber inspirasinya sendiri, yakni Muhammad Ali, pelari Haile Gebrselassie, sampai ke pesepak bola David Beckham. Hasilnya ya nggak kalah impactful. Bahkan banyak orang yang justru menilai tagline si Adidas ini punya makna yang jauh lebih deep dalam memberikan motivasi buat pushing boundaries dan mencapai sesuatu yang awalnya ya terkesan impossible.
Beda sama Nike yang dinilai sejumlah orang cuma ngajakin orang buat take action aja. Well, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Just do it versus impossible is nothing. Kira-kira tagline mana sih yang menurut lo jadi juaranya? Coba komen ya. Yap, ngomongin strategi marketing pasti nyambung juga ke urusan produk dan inovasinya. Nah, terus gimana nih perang antara Nike dan Adidas soal hal ini? Oke, mulai dari Nike dulu ya. Jadi gini, menjelang London Summer Olympics 2012, Nike tuh hadir memperkenalkan teknologi Flyknit yang bikin sepatunya jadi lebih ringan dan pas ketika dikenakan. Lalu, seolah nggak mau kalah, nggak lama setelahnya Adidas pun merespons hal ini dengan meluncurkan teknologi Primeknit dengan keuntungan yang mirip-mirip juga, yakni ringan dan nyaman. Bahkan, fun fact-nya nih, saking miripnya dua teknologi ini, urusan Flyknit versus Primeknit tuh sampai pernah berurusan sama hukum juga loh. Intinya Nike sama Adidas sama-sama ribut gitu deh, yang ngeributin soal paten, juga soal originalitas teknologi si knit ini. Ribut-ribut ini pun terus berlangsung sampai kabarnya di tahun 2022 kemarin mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Nah, selain Flyknit versus Primeknit, persaingan ketat antara Nike dan Adidas ini pun juga bisa kita saksikan lewat rilisan teknologi Adidas Boost di tahun 2013, yang kemudian dijawab Nike dengan kemunculan Nike React tahun 2017. Of course, walaupun inovasinya mirip-mirip, pastinya tetap ada hal-hal pembeda dong. Tapi sayangnya sih terlalu teknis aja nih buat dibedah. Cuma intinya gue mau ngajakin lo buat ngelihat persaingan terang-terangan ini sebagai strategi yang emang mereka berdua butuhin sebagai global leaders. Karena ya mereka wajib dong nge-maintain popularitas dan posisi mereka di market. Mereka harus tampil sebagai brand yang ya udah emang terdepan aja gitu dalam urusan teknologi, inovasi, performa, dan kenyamanan. Therefore, kuncinya ya emang harus saingan terus gitu deh. Riset terus, ngembangin produk terus. Gitu-gitu aja terus. Nah, tiba juga nih kita di part yang menurut gue paling menarik sih. Soal kolaborasi. Bisa gue bilang, Adidas dan Nike emang punya style kolaborasi yang rada beda. Adidas sendiri fokus kolaborasinya adalah untuk bikin brand mereka lebih ngepop serta jadi kuat nggak cuma di olahraga tapi juga di dunia fashion. Hal ini terlihat tuh dari kolaborasi mereka bareng Kanye West sampai Beyonce. Sementara itu, kolaborasi Nike punya fokus buat bikin brand mereka jadi deket sama dunia streetwear. Makanya mereka milih collab-nya ya sama Virgil Abloh dari Off-White, Travis Scott, sampai ke pentolan Big Bang, G-Dragon. Tapi on top of that, ada juga nih kolaborasi yang emang head to head. Yap, kolaborasi sama pesepak bola. Adidas sama Lionel Messi, dan Nike sama Cristiano Ronaldo. Well, seberapapun ketatnya persaingan mereka dalam hal ini, tetap aja kayaknya nggak ada sih yang bisa dibilang kalah dari segi impact-nya. Dengan promosi gila-gilaan, di satu sisi kolaborasi Nike sering banget ngasilin hype yang gede, sampai-sampai produk kolaborasi mereka bisa habis terjual dalam hitungan menit. Di sisi lain, kolaborasi Adidas juga populer banget. Produk-produknya seringkali jadi incaran kolektor, bahkan bisa jadi produk investasi karena nilai resell-nya yang tinggi banget. Ngomong-ngomong, karena kayaknya nggak ada yang menang atau kalah dalam urusan ini, gue mau nanya ini aja deh ke kalian. Kalian paling ingat atau suka sama kolaborasi mereka yang mana sih? Coba komen ya. Now, masuk ke perang yang rada-rada paling baru nih menurut gue. Yes, we're talking about the popularity of Adidas Samba. Walau salah satu produk best sellingnya Adidas ini awalnya diperkenalkan sebagai football training shoes di tahun 1950-an, seiring berjalannya waktu koleksi ini pun mulai mendapatkan tempat di kalangan pencinta streetwear dan fashion. Lalu fast forward ke era 2020-an, Adidas Samba juga ikut ngedapetin momentum ketika tren retro dan vintage mulai balik nge-hype. Alhasil, melihat opportunity ini, Adidas pun berkolaborasi sama desainer terkenal asal UK, Wells Bonner, buat ngerilis koleksi Samba dengan desain yang lebih modern. Demand-nya gede, harga resell-nya meroket. Gak berhenti di situ, Adidas juga sempat berkolaborasi sama beberapa brand lain untuk si Samba ini. Misalnya collab sama brandnya Pharrell Williams alias Human Race. Nah, speaking of the popularity, of course ada beberapa faktor lain juga nih yang berperan. Misalnya karena faktor desainnya yang juga timeless dan versatile. Lalu ada juga faktor selebriti, di mana dalam beberapa tahun terakhir banyak banget seleb yang keciduk lagi make si Samba ini.
Tapi kalau mau dicari bentuk miripnya sama si pesaing alias Nike, sebetulnya sih ada juga model-modelan strategi yang core-nya tuh ngebangkitin koleksi lama gini. Misalnya aja di seri Nike Killshot. Nike Killshot ini tuh pertama kali dirilis sebagai sepatu tenis pada tahun 1970-an dan sempat dirilis ulang pada tahun 2009 dan 2013 melalui kerjasama eksklusif sama J. Crew. Nah, karena desainnya pun sama-sama timeless dan versatile kayak Samba, banyak tuh yang ngerekomendasiin seri ini sebagai alternatifnya Adidas Samba. Well, ngomong-ngomong, lo sendiri punyanya koleksi yang mana nih? Coba komen juga ya. Sebenarnya ya, bentuk persaingan Nike dan Adidas di konteks lainnya tuh masih ada banyak banget yang bisa dibahas. Misalnya aja kayak persaingan sengit mereka dalam berebut perhatian di momen World Cup, persaingan di dunia digital, dan sederet persaingan di activation lainnya. Lucunya sih kalau dilihat-lihat secara umum nih ya, keduanya tuh seolah-olah kayak nggak kreatif aja nggak sih? Karena ya rata-rata strateginya tuh cuma mirip-mirip aja terus. Tapi ya tetap aja betapapun miripnya strategi mereka, toh kita bisa menyimpulkan kalau keduanya tuh cuma lagi berusaha menguatkan posisi mereka masing-masing aja. Bonusnya ya efforts mereka tadi lantas pasti bisa jadi inspirasi dong. Ya iyalah, seenggaknya dari mereka kita jadi bisa belajar kalau mau jadi brand gede atau global leaders, ya kita mesti butuh inovasi, kolaborasi, plus yang paling penting, brand identity, brand message, dan brand value yang kuat. Dari semua itu, pertanyaannya paling-paling jadi gini kali ya sekarang. Kira-kira gimana manuver mereka berikutnya? Enaknya sih kita liatin dan pantau terus aja kali ya. Well, gimana menurut kalian soal persaingan kedua brand ini? Secara keseluruhan nih, menurut lo strategi dan eksekusi siapa sih yang paling unggul? Coba komen ya. Dan sekian dulu video dari gue. Thank you for watching and see you next time. Bye!